Pada saat gue mempersiapkan video ini, ternyata sudah terjadi pertemuan antara OJK dan Joska. Ada beberapa poin yang telah disepakati. Salah satunya adalah Joska menutup dulu usahanya, termasuk beberapa afiliasinya, Amarta dan Mahesa kalau gue nggak salah, untuk dilakukan pengurusan izin-izinnya terlebih dahulu. Dan yang paling mengejutkan adalah Joska menurut pendapat gue berhasil merubah topik pembicaraan yang membosankan menjadi sesuatu yang lebih menarik dan lebih mudah untuk dipahami. Meski sebagian pihak menyebutkan bahwa Joska menebarkan financial insecurity, tetapi approach-nya terbukti menarik perhatian. Sayangnya, kemarin datang berita negatif dari Joska. Joska dilaporkan oleh para kliennya atau mantan kliennya yang mengalami kerugian hingga total ratusan juta rupiah. Mengaku sebagai independent financial advisors atau penasihat keuangan merdeka, bukan ya? Ternyata Joska tidak memiliki izin sebagai perusahaan lembaga keuangan dari OJK. Emangnya butuh? Stay tune ya guys, jangan di skip videonya. Salah satu mantan klien Joska, Bro Alvin Yakobus, membagikan pengalamannya di media sosial. Linknya atau berita lengkapnya gue taruh di kolom deskripsi di bagian bawah. Dari hasil komunikasi gue sama salah satu mantan klien Joska via media sosial, dikatakan bahwa Joska lah yang melakukan pengelolaan terhadap seluruh aset miliknya. Hal ini juga tertera di salah satu scoop of work Joska di offering letter yang mengatakan bahwa Joska mengelola dana yang ada di rekening dana investasi klien dan membantu proses transaksinya, yaitu jual beli. Padahal menurut pengakuan dari CEO Joska sendiri, Joska tidak melakukan pengelolaan dana nasabah. Dan lebih lanjut, menurut OJK, Joska dan PT Amarta Investasi Indonesia yang digandeng oleh Joska tidak terdaftar di OJK. Jadi, Joska ini apa? Tidak punya izin, tapi berani melakukan pengelolaan dana, meski dibantah oleh CEO-nya sendiri. Diketahui bahwa Joska didirikan pada 2017 dan tidak bergerak di bidang perencana keuangan. Baru pada 2020, Joska melakukan perubahan anggaran dasar terkait dengan maksud dan tujuan. Tetapi perubahan tersebut juga bukan terkait dengan perencana keuangan, melainkan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal dan beberapa POJK yang gua rangkum atau OJK, ada beberapa profesi yang berhubungan dengan kegiatan di pasar modal yang mirip-mirip dengan kegiatan usahanya Joska. Perusahaan efek, ada wakil perantara pedagang efek, sama manajer investasi. Nah, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pasar modal di atas harus membutuhkan izin dari OJK. Ada beberapa di antara, ada izin perusahaan efek, ada izin wakil perantara pedagang efek, dan izin manajer investasi. Lalu, apakah Joska melanggar ketentuan karena menjalankan kegiatan pengelolaan dana tanpa adanya izin-izin tersebut? Gue berusaha menerka bagaimana teknisnya Joska melakukan pengelolaan dana. Dan setelah gue do the research, asumsi gue mekanismenya seperti ini. Ketika seseorang ingin menginvestasikan dananya ke dalam pasar saham, maka yang harus dilakukan adalah investor harus menghubungi yang namanya perusahaan sekuritas. Ketika investor sudah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, maka investor akan diberikan ID untuk masuk ke dalam sebuah sistem, dan di dalam sistem tersebut seorang investor dapat melakukan transaksi jual atau beli dan juga melakukan analisis dan banyak fitur lainnya. Nah, menurut perkiraan gue, Joska itu adanya di sini. Berada di tengah-tengah antara investor dan perusahaan sekuritas. Meski gue belum dapat full perjanjian antara klien dan Amarta atau Joska, karena menurut informasi dari kliennya ada klausul NDA, tapi gue menduga di dalam perjanjiannya tertulis jika klien memberikan kuasa atau otorisasi dan informasi login, username dan password tentunya, kepada Amarta atau Joska. Hal ini digunakan untuk melakukan trading saham dengan menggunakan otorisasi login tersebut. Nggak tahu deh dengan atau tanpa persetujuan dari klien untuk melakukan setiap transaksi. Kalau transaksinya begitu, Joska menurut gue bermain di gray area karena memang yang sebenarnya membutuhkan izin-izin tersebut hanya perusahaan sekuritasnya aja. Lalu Joska apa? Lalu Joska apa? Lalu Joska apa? Tapi jangan lupa like dulu videonya dan subscribe channelnya. Joska mengaku sebagai penasihat keuangan independen. Gue masih belum ketemu sih izin dari penasihat keuangan itu seperti apa.
kalau dibaca di KBLI adanya konsultan manajemen yang termasuk konsultan keuangan juga. Tetapi di Undang-Undang Pasar Modal itu mengenal namanya penasehat investasi. Penasehat investasi adalah pihak yang memberi nasihat kepada pihak lainnya mengenai perbuatan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. Penasihat investasi bisa hadir dalam bentuk individu atau perusahaan, tapi yang jelas keduanya wajib membutuhkan izin dari OJK terlebih dahulu. Dan salah satu syarat penasihat investasi adalah memiliki pegawai yang telah memperoleh izin sebagai wakil manajer investasi dari OJK. Tapi Joska nggak punya juga. Ternyata telah terjadi pertemuan antara Joska dan OJK kemarin, dan ada beberapa poin yang telah disepakati oleh para pihak. Dan yang paling mengejutkan adalah izin usahanya Joska ternyata di bidang pendidikan. Berani-beraninya dia. Menurut pasal 103 Undang-Undang Pasar Modal, setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal tanpa adanya izin, persetujuan, atau pendaftaran terlebih dahulu yang terkait dengan fungsi penasihat investasi, wakil perantara pedagang efek, dan manajer investasi, itu diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Jadi, Joska apa? Kalau izin usahanya pendidikan dan ternyata menjalankan usaha pengelolaan dana serta penasihat investasi, berarti statement terkait dengan financial advisor keliru dong. Bisa kena pasal penipuan. Kalau lu suka videonya, jangan lupa like and share, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube gue supaya nggak ketinggalan video gue selanjutnya. Sampai ketemu lagi, au revoir. Seluruh informasi dan data disediakan di sini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan dan informasi saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap sebagai suatu nasihat hukum. Jika Anda membutuhkan jasa penasihat hukum, dapat menghubungi penasihat hukum terdekat di sekitar Anda.